pelaku ruda paksa, dan menghamili santri, Heri Wirawan akhirnya akan menjalani hukuman mati. Tidak hanya itu, ia disebut juga akan dikebiri kimia. Sosok Heri Wirawan langsung membuat geram masyarakat Indonesia setelah menghamili 21 santriwatinya. Tak sampai di situ, ia disebut menggauli muridnya di depan istrinya sendiri. Yang semakin membuat emosi, ia menghamili santriwatinya dan anak yang dilahirkan kemudian digunakan untuk mencari uang. Namun akhirnya keadilan datang pada korban. Heri Wirawan disebut akan ditembak mati di bagian jantungnya dari jarak dekat. Wah, lalu seperti apa eksekusinya ya? Langsung simak yuk. Eksekusi mati itu akan dilakukan jika majelis hakim yang memimpin sidang kasus asusila di sebuah pesantren di kota Bandung mengabulkan tuntutan jaksa yang meminta terdakwa diberi hukuman mati. Dalam tuntutannya, jaksa menilai terdakwa Heri Wirawan terbukti melakukan tindak pidana pasal 81 ayat 1, ayat 3, Jo pasal 76 di UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jo pasal 65 ayat 1 KUHP, yakni melakukan tindakan pencabulan tersebut terhadap belasan anak didiknya. Dalam tuntutan kami pertama menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Sebagai bukti komitmen kami memberi efek jera pada pelaku atau pada pihak-pihak lain yang akan melakukan kejahatan seksual. Ucap Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep N. Mulyana, selesai persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Selasa 11 Januari 2022. Asep, yang menjadi jaksa penuntut umum, juga mengungkapkan tuntutan kedua terhadap terdakwa, yakni hukuman tambahan berupa kebiri kimia dan penyebaran identitas terdakwa. Tak hanya itu, jaksa juga meminta agar yayasan milik Heri Wirawan dan semua asetnya dirampas untuk diserahkan ke negara. Seperti halnya para terpidana hukuman mati, jika Heri Wirawan divonis hukuman mati, maka dia akan menjalani serangkaian tahapan sebelum eksekusi mati itu dilakukan. Tentu setelah upaya terakhir meminta gerasi atau pengampunan kepada presiden ditolak, selanjutnya eksekusi mati pun disiapkan. Namun tahapan sampai jadwal eksekusi mati biasanya memakan waktu yang cukup lama, hingga bertahun-tahun. Biasanya eksekusi mati itu dilakukan di wilayah Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 12 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati, yang diulas di laman hukumoline.com, ada tahapan tata cara pelaksanaan pidana mati. Di antaranya, terpidana hukuman mati akan mengenakan pakaian putih sebelum dibawa ke lokasi eksekusi mati. Terpidana mati akan didampingi seorang rohaniawan beberapa menit sebelum eksekusi mati. Regu tembak yang terdiri dari 12 orang menyiapkan pucuk senjata laras panjangnya, 3 diantaranya berisi peluru tajam. Regu tembak ini akan berada pada jarak 5 hingga 10 meter di depan terpidana mati. Jika semua persiapan selesai, maka komandan pelaksana eksekusi mati memerintahkan komandan regu untuk menembak mati. Jika majelis hakim mengabulkan tuntutan jaksa yang meminta hukuman mati, maka Heri Wirawan akan menghadapi tahapan tersebut.